Baik, selamat malam bagi kita semuanya. Oh, lagi udah di unmute ya. Oke, nggak apa-apa. Gimana kabarnya? Ya, semuanya. Ya. Oh, udah di mute. Udah di mute. Gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat. Amin, puji Tuhan. Oke. Sebelum kita belajar, eh, terlebih dahulu kita berdoa ya. Oke, kita berdoa. Bapa di sorga, penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, urapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya hikmat dari sorga menjadi bahagian kami, dan Roh Kudus-Mu yang boleh menemani kami Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Kita akan belajar tentang Oke, siap. Oke, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Baik. Nah, Tuhan itu di zaman para nabi atau di zaman nabi-nabi yang terdahulu, seperti contoh Musa, Nuh, Yakub, dan lain sebagainya. Bahkan di zamannya Yesus, murid-muridnya mereka bisa bertatap muka, mendengar suara Tuhan secara langsung. Nah, sekarang di zaman kita ketika Yesus sudah naik ke sorga, maka Allah berbicara kepada kita melalui apa? Kira-kira ya. Melalui firman-Nya. Oke, melalui firman-Nya. Jadi, firman-Nya itu apa? Kalau kita tahu. Alkitab. Ya, tentunya adalah Alkitab. Baik. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya, kita balik lagi ya pertanyaannya, apa itu Alkitab? Jadi, supaya kita tahu apa itu Alkitab, harus kembali ke Alkitabnya sendiri. Biarkan Alkitab itu menjelaskan dirinya sendiri. Baik, boleh kita baca dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang 13. 1 Tesalonika berapa? 2 ayat 13. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Terima kasih. Nah, jadi Alkitab itu adalah tentunya firman Allah. Baik, kalau kita juga baca dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-20 sampai 21, Alkitab ini, firman Tuhan ini berisikan nubuatan-nubuatan. Apa yang terjadi di hari yang akan datang. Nah, jadi bukan hanya nubuatan-nubuatan yang ada dalam Alkitab, tetapi Alkitab itu juga diartikan dan didefinisikan sebagai kitab suci. Nah, kitab suci yang bagaimana? Yang diilhamkan oleh Allah. Baik. Nah, kalau kita baca dalam Mazmur juga 119 ayatnya yang ke-160, bahwa firman Allah itu adalah kebenaran. Oke? Karena Allah itu adalah benar dan adil dan kasih. Kemudian kalau kita baca juga dalam Wahyu 1 ayatnya yang pertama, Wahyu Alkitab itu juga termasuk wahyu dari Yesus Kristus. Nah, kita baca juga dalam Yohanes 17 ayat 17, Alkitab itu dikatakan bahwa kebenaran. Oke. Kemudian kalau kita lihat dalam perjanjian lama,
Alkitab itu ada 39 kitab. Kemudian 39 ini disusun dari tahun 1400 sampai 400 sebelum Masehi. Dan kitab Perjanjian Baru ada 27 kitab. Oke. Kemudian ini disusun antara tahun 50 sampai 100 Masehi. Jadi ada 1189 pasal dan 31.173 ayat dalam Alkitab. Nah, menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana Tuhan menuntun penulis? Oke. Jadi Alkitab ini sangat unik. Uniknya kenapa? Kita sudah tahu tadi bahwa Alkitab ini dituliskan atau diilhamkan oleh Tuhan kepada nabi-nabinya dengan jenjang waktu yang panjang. Oke, dengan jenjang waktu yang panjang, tidak dalam setahun, 2 tahun, tetapi bertahun-tahun. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana Alkitab ini sangat unik. Oke. Jadi pertanyaan sekarang, bagaimana Tuhan itu dapat menuntun atau menuliskan Alkitab ini kepada para muridnya? Kira-kira menurut Yaya gimana? Bagaimana cara Tuhan menuliskan kitab ini melalui para nabi-nabinya? Atau menuntun para penulis? Oke. Jadi tentunya dengan cara diilhamkan. Arti diilhamkan itu adalah dihembuskan. Oke. Kalau kita baca dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-20 sampai 21, di sana dikatakan bahwa Allah menghembuskan firman-Nya itu melalui dorongan Roh Kudus. Kalau kita baca lagi dalam 2 Timotius 3 ayat 16, Allah itu mengilhami para penulis. Nah, kalau di Daniel 8 ayatnya yang ke-16, malaikat yang membawa pekabaran itu kepada nabi-nabi Tuhan. Lalu, kalau kita baca dalam Markus 12 ayat 36, mereka dipimpin Roh Kudus. Kemudian juga Roh Allah meliputi para penulis. Kemudian Allah juga berbicara secara langsung kepada para muridnya atau nabi-nabinya. Nah, kemudian juga Tuhan menjamah mulut penulis. Itu terdapat dalam Yeremia 1 ayatnya yang ke-9. Oke. Jadi Alkitab juga ditulis lebih dari 40 penulis. Jadi tidak hanya satu saja. Bukan hanya satu penulis, tetapi banyak. Ada 40 penulis. Nah, 40 penulis ini yang menuliskan Alkitab ini ternyata berbeda-beda. Salah satunya berbeda latar belakang. Kemudian juga budaya, termasuk bahasa. Karena Alkitab ini ada 3 bahasa penulisannya. Dalam Perjanjian Lama ada bahasa Ibrani. Kemudian kalau di kitab Daniel ada bahasa Aram. Dan kalau di Perjanjian Baru ada bahasa Yunani. Oke. Nah, jadi unik dalam apa yang unik di Alkitab ini, firman Tuhan ini, kita tahu tadi bahwa firman Tuhan ini dituliskan bukan hanya dalam 1 tahun ya. Oke, bukan hanya dalam 1 tahun, tetapi bertahun-tahun. Oke, tahun-tahun. Kemudian penulisnya juga bukan hanya 1 orang saja. Oke. Nah, Allah mengilhamkan kepada penulis menyampaikan firman-Nya kepada mereka, lalu mereka menuliskannya dengan gaya bahasa, pola bahasa mereka sesuai dengan budaya mereka, dan Allah menyampaikan firman-Nya itu atau mengilhamkan kepada para muridnya menuliskan kitab itu, menyuruh muridnya menuliskan kitab tidak seperti diktekan. Artinya Tuhan berbicara
murid-muridnya langsung nulis per kata apa yang disampaikan oleh Allah. Tetapi yang dimaksud adalah Allah mengilhami mereka, kemudian apa yang mereka dengar itulah yang mereka tuliskan. Contoh, Allah mengilhami mereka lewat mimpi. Lalu dalam mimpi itu apa yang mereka ingat dan apa yang mereka tangkap, itulah yang mereka tuliskan. Jadi Allah berbicara kepada mereka sesuai dengan bahasa dan budaya mereka juga. Oke. Sehingga manusia atau nabi-nabi Tuhan itu dapat menangkap apa yang disampaikan oleh Allah. Jadi mereka menuliskan kitab itu sesuai dengan gaya bahasa mereka, kemudian dengan karakter mereka. Oke. Jadi bukan seperti diktekan ya, satu persatu, kata per kata Tuhan suruh mereka untuk tuliskan. Tetapi dengan dorongan Roh Kudus. Nah, sehingga ketika mereka menulis kitab ini, tidak ada yang bertentangan. Karena kenapa? Mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi bukan kehendak mereka sendiri, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Bayangkan tadi penulisan ini beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun. Dan kemudian penulisnya juga bukan hanya satu orang saja. Nah, Yaya pernah lihat, tapi sudah pernah lihat ada dua bersaudara kembar, saudara kembar. Pernah kan berteman dengan mereka? Pernah melihat mungkin di televisi, di YouTube dan lain sebagainya. Oke. Kalau menurut Yaya, kalau dua saudara ini yang kembar, wajah sama dan namanya juga kembar, pasti semuanya sama. Fisik semua sama. Menjadi pertanyaannya sekarang, apakah karena mereka kembar itu menentukan pemikiran mereka sama? Enggak, mereka kan punya sifatnya masing-masing. Memiliki sifat yang berbeda ya, walaupun kembar. Nah, apakah mereka ini kembar, kemudian itu sudah menentukan bahwa pemikiran mereka, kemudian apa yang mereka rancangkan dalam hati mereka itu sama atau tidak? Tidak sama. Mungkin mereka kembar, tapi kan pemikiran, terus perlakuan juga kan beda. Kembar aja mukanya, bajunya, stylenya mungkin kembar, tapi sifatnya, uniknya juga mungkin beda. Itu jawaban yang tepat. Jadi memang beda, walaupun mereka kembar, tapi belum tentu pemikiran mereka itu sama, ataupun rencana dalam hati mereka melakukan sesuatu hal itu berbeda. Sifat mereka pun tentu berbeda, walaupun mereka adalah anak yang kembar, bersaudara yang kembar. Nah, sekarang kita samakan dengan para penulis Alkitab. Para penulis Alkitab 40 orang nih. Mereka ini nggak kembar. Bahkan mereka latar belakangnya beda, budaya mereka juga berbeda, bahasa mereka juga berbeda. Bahkan Alkitab yang mereka tuliskan itu rentang waktunya sangat jauh. Sangat jauh ya. Tapi apa yang mereka tuliskan itu tidak ada yang bertentangan dengan para penulis yang lain. Nah, itu yang uniknya dalam Alkitab ini. Para penulis Alkitab, apa yang mereka tuliskan tidak pernah bertentangan dengan penulis yang lainnya. Contoh, Musa. Apa yang Musa tuliskan selaras dengan apa yang dituliskan Rasul Paulus juga, tidak ada yang bertentangan. Jadi Alkitab tidak pernah bertentangan satu dengan yang lain. Ini uniknya Alkitab. Bayangkan, waktunya sudah lama, harusnya berbeda ya. Kalau udah budaya berbeda, karakter berbeda, pasti penulisannya ini berbeda-beda, bentrok. Tetapi kenapa nggak bentrok? Karena sumbernya satu. Yang memimpin satu, yaitu Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Jadi nggak bertentangan. Ini uniknya. Tapi sedangkan yang kembar tadi, mereka sudah kembar tapi belum tentu pemikiran sama dan karakter sama. Tetapi
dalam penulisan Alkitab ini semuanya selaras, satu arah, sejalan, tidak pernah bertentangan. Oke. Nah, sekarang kita buktikan apakah Alkitab ini adalah firman Tuhan. Bisa dibuktikan. Oke. Dalam Amsal 30 ayat pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-5 sampai 6, firman Allah itu murni. Oke, murni. Oke. Kemudian dalam Ibrani 4 ayatnya yang ke-12, hidup dan kuat. Matius 5 ayat 18, Alkitab tidak berubah-ubah. Jadi Alkitab ini yang yang uniknya adalah tidak berubah-ubah. Apa yang dikatakannya A, tetap A. Apa yang dikatakan B, tetap B. Jadi tidak ada yang berubah. Oke. Baik itu perjanjian lama dengan perjanjian baru. Oke. Kemudian dalam Mazmur 119 ayat 89, firman Tuhan itu kekal. Bayangkan, pernah ini Alkitab mau dimusnahkan, tetapi tidak dapat musnah. Karena firman itu berasal dari Allah. Kemudian dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11, firman itu berasal dari mulut Allah. Nah, jadi Alkitab ini kalau diuji secara pendidikan, sejarah, ada di dalam. Baik itu nasihat, ada di dalam. Bagaimana caranya sukses, ada di dalam. Dalam Alkitab ini ada. Contoh, dia mengajarkan untuk tidak bermalas-malasan. Menjadi sukses itu jangan bermalas-malasan. Ada di kitab Amsal. Nah, kemudian untuk moral ada juga diajarkan di dalam Alkitab. Oke, bagaimana menghargai orang tua dan sebagainya, mengasihi sesama, semuanya ada di dalam Alkitab. Jadi Alkitab ini mau diuji di bagian apapun tetap memiliki otoritas tertinggi. Oke. Jadi terbukti, bisa dibuktikan dalam sejarah dan pendidikan dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kita menjadi pertanyaannya, apa sebenarnya tujuan adanya Alkitab? Oke. Kalau kita baca dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16, boleh dibacakan? 2 Timotius 3 ayat 16. Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Nah, jadi inilah tujuan kenapa firman Tuhan ini harus ada. Alkitab ini harus ada. Karena untuk memberikan pengajaran, tentunya pengajaran yang baik. Baik itu kepada orang tua, anak, maupun remaja dan lain sebagainya. Baik itu kepada pemerintah, kepada hakim dan lain sebagainya. Jadi Alkitab ini adalah untuk mengajar orang ke jalan yang benar, untuk memiliki sifat yang benar dan berlaku adil. Kemudian mengungkapkan kesalahan. Jadi dengan adanya Alkitab ini kita dapat melihat kesalahan-kesalahan, pedoman, istilahnya Alkitab ini bisa menjadi pedoman. Oke. Kemudian juga memperbaiki kelakuan. Dengan adanya Alkitab, kelakuan kita bisa terperbaiki ketika kita membaca Alkitab. Oke. Kemudian membimbing orang juga kepada kebenaran. Oke. Karena Alkitab ini adalah pelita dan terang. Oke. Kemudian dalam Kolose 3 ayat yang ke-16, supaya perkataan Tuhan itu diam di antara kita. Kalau kita baca lagi dalam Mazmur 119 ayat 11, supaya hati itu dapat menyimpan janji-janji Allah. Karena janji Allah itu ada di dalam Alkitab.
Nah, karena Alkitab ini bukan hanya berbicara tentang masa lalu, masa sekarang, dan terlebih membicarakan tentang masa depan. Membicarakan masa lalu karena untuk manfaatnya untuk menjadikan contoh bagi kita sekarang bagaimana perilaku-perilaku atau kegagalan para umat-umat Tuhan di zaman yang lalu. Dan Alkitab juga berbicara kepada kita sekarang ini untuk berlaku baik dan adil, dan kemudian juga berjalan dalam kebenaran. Dan Alkitab ini juga menyimpan janji-janji Tuhan, tentunya tentang keselamatan dan bagaimana Yesus itu kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kalau kita baca lagi, yaitu memberi terang dalam Yohanes 5 ayat 13, memberikan kesaksian tentang Yesus. Jadi Alkitab ini fokusnya adalah tentang Yesus Kristus. Ya, menjadi pertanyaannya, bagaimana kita itu caranya membaca Alkitab? Bagaimana caranya membaca Alkitab? Ya. Kalau kita baca dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-45, izinkan Tuhan itu membuka pikiran kita. Jadi, kalau kita meminta hikmat kepada Tuhan, kata Tuhan, barang siapa yang kurang hikmat, biarlah ia memintanya. Jadi, agar kita dapat mengerti pesan-pesan Tuhan ini, ya kembali ke sumbernya. Artinya kembali kepada Tuhan, tanyakan, agar Tuhan dapat membukakan pemikiran kita. Sama seperti Yesus ketika ia membukakan pemikiran murid-muridnya. Lalu, dalam Mazmur 1 ayat yang kedua, yaitu berusaha untuk menyukai dan merenungkannya setiap hari. Kalau kita tidak mencintai Alkitab ini, ya nggak akan bertahun-tahun pun nggak akan kita baca-baca. Jadi harus ada dasar kita mencintai Alkitab. Oke. Kemudian dalam Roma 10 ayat yang ke-17, nih, yaitu mengimani firman Tuhan ini. Artinya kita percaya, kita berharap bahwa Alkitab ini adalah penuntun yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian Yakobus 1 ayat 22 ayat yang ke-22, melakukan firman itu. Jadi kata Yesus bukan hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku firman-Nya. Oke. Kemudian dalam Yakobus 1 ayat 5, minta hikmat dari Tuhan. Sekarang apa menjadi pertanyaannya? Apa kira-kira yang terjadi bila kita menolak firman Allah? Menurut Yaya bagaimana? Kalau kita menolak firman Tuhan ini, menolak Alkitab, kebalikan dari manfaat yang kita baca tadi, kebalikan dari manfaat yang Abang jelaskan tadi. Mungkin Alkitab itu kan terangnya, menerangi jalan. Nah, kebalikannya itu dia. Apa yang terjadi kalau kita menolak firman? Mungkin ini, kalau saya pribadi, mungkin kita tidak berjalan di jalan Tuhan. Kita seenaknya, tidak ada aturan atau larang yang bisa kita ikuti. Mungkin ya kita seenaknya. Benar. Nah, jadi memang Alkitab ini adalah penuntun. Alkitab sudah terangkan bahwa dia adalah terang, karena Allah itu adalah terang. Oke. Kalau kita baca dalam 2 Tesalonika 2 pasal 2 ayat yang ke-10 sampai 12, di sana dikatakan bahwa ada tipu daya dan kebinasaan. Jadi kalau tak kita baca firman Tuhan ini, ya kita akan ditipu oleh setan. Oke. Kita akan ditipu oleh dia karena sekarang setan itu bekerja sebagai malaikat terang. Jadi untuk membedakan mana pekerjaan Tuhan dan mana pekerjaan setan, muslihatnya itu bisa kita baca, bisa kita bedakan melalui firman Tuhan. Kata Yesus, ada tertulis. Oke. Kalau kita baca dalam Amsal 13 ayat 13, akan menanggung akibatnya. Oke. Kemudian dalam Hosea 4 ayat yang ke-6, kebinasaan karena tidak mengenal Allah. Kalau Hosea 4 ayat 6 katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Oke, bagaimana mengenal Allah? Melalui firman-Nya. Baik. Dalam Yohanes 12 ayat 48,
siap untuk dihakimi. Jadi kalau kita menolak firman Tuhan ini, artinya kita sudah siap untuk dihakimi oleh Tuhan. Oke. Jadi apa sebenarnya janji Allah bagi para orang mereka yang menerima firman Tuhan? Oke, kalau kita baca dalam Mazmur 1 ayat 3, yaitu perbuatannya berhasil. Apa yang diperbuatnya berhasil, apa yang dilakukannya berhasil. Oke. Kemudian kalau menjadi pertanyaannya, bolehkah manusia itu menggantikan firman Allah? Dalam Wahyu 22 ayatnya 18, jawabannya adalah tidak boleh. Karena jika seseorang menambah sesuatu kepada firman, akan terjadi malapetaka. Artinya firman Tuhan ini satu titik pun tidak boleh diubah. Tidak boleh diubah atau ditafsirkan dengan sembarangan atau diartikan setiap firman itu dengan sesuka hati. Nah, kata Alkitab, Yesus mengatakan lebih baik langit runtuh daripada satu iota pun ditiadakan dalam Alkitab ataupun hukum Taurat Tuhan. Oke. Jadi untuk apa firman Tuhan itu ditulis? Pertama, supaya dipelajari. Kedua, kemampuan mental manusia menurun. Ya, jadi karena usia juga dipersingkat karena penyakit, maka manusia daya ingatnya pun sudah mulai makin menurun. Jadi itu perlu ditulis supaya kita boleh membaca kembali. Karena kita manusia yang sering lupa. Itu sebabnya harus ditulis. Karena kenapa tadi kemampuan mental manusia mulai menurun dan kemudian juga usia dan karena penyakit juga. Oke. Kemudian ada kemurtatan yang terus meningkat, itu sebabnya harus dituliskan Alkitab ini sehingga kebenaran Tuhan harus diberikan. Kesimpulannya, Alkitab itu adalah firman Tuhan. Yang kedua, Alkitab itu relevan di setiap zaman, selalu eksis. Kemudian Alkitab diberikan melalui inspirasi yang diberikan kepada para penulis, yaitu para nabi dan rasul, bahkan murid-murid Yesus. Kemudian bukti Alkitab itu adalah tulisan yang asli, yaitu keaslian dokumennya boleh dibuktikan dengan bahasa aslinya. Kalau di Perjanjian Lama Ibrani, kalau Perjanjian Baru Yunani, dan ada lagi dalam kitab Daniel yaitu Aram, bahasa Aram. Oke. Jadi ada berisi sejarah yang akurat dan juga benar secara sainsi. Kemudian Alkitab juga menafsirkan dirinya sendiri, sola scriptura. Jadi Alkitab itu berbicara tentang dirinya sendiri. Kalau contohnya di Perjanjian Baru ada yang membingungkan, ternyata di Perjanjian Lama ada yang menjelaskan. Jadi Alkitab itu menjelaskan dirinya sendiri, sehingga Alkitab itu tidak pernah bertentangan. Kira-kira dari Yaya ada pertanyaan?